Alhamdulillahilladzi a'ada 'alaina sinin ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikil a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, mukhrijul umam minadh dhalam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul barakil kiram. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita telah berada di Jumat yang terakhir di dalam bulan Dzulhijjah. Itu artinya esok hari Sabtu mulai dari matahari tenggelam ba'dal maghrib, maka kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1446 Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada satu sikap seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman dan mempercayai hari akhir, adanya kebangkitan, adanya hari kehidupan setelah kehidupan di alam dunia ini, dalam mensikapi tahun baru ini tak ada yang lebih baik adalah muhasabah, introspeksi diri, menghitung segala amal-amalan yang telah dia lakukan pada tahun-tahun yang terdahulu. Pada tahun yang lalu, mari kita perhatikan, mari kita introspeksi, mari kita hisab diri kita, sejauh mana kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan sayang. Dikatakan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, apabila Allah menyeru hambanya dengan kata-kata alladzina amanu, nidaun min habibil habib, adalah panggilan sayang Allah kepada yang mencintai Allah, dialah orang yang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayat ini kata-kata ittaqullah ada dua sebagai taukid, penguatan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian mufassir mengatakan ittaqullah yang pertama adalah aslul amal littaqwa, adalah asal perintah kepada manusia yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua adalah mudawamah ala taqwa, terus menerus kontinu di dalam melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri mari menengok ke belakang terhadap apa yang dia telah lakukan daripada amalan-amalan di alam dunia ini untuk hari esok, yaitu yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini dinyatakan nafsun ma qaddamat lighad dengan isim nakirah yufidu taklil, bahwa orang yang muhasabah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangannya sangat sedikit. Orang yang mengintrospeksi diri pada setiap hari bilangannya sangat sedikit. Ini dinyatakan dengan isim nakirah nafsun ma qaddamat lighad. Oleh karenanya baginda Rasul telah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit, golongan yang selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri terus menerus untuk memperbaiki sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita kudu berintrospeksi diri? Karena manusia dengan bertambahnya tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, manusia tidak ada yang kekal abadi di alam dunia, kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertambahnya tahun itu tergerus dengan berlalunya masa dan zaman. Apabila kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah umur, pada hakikatnya berkurang usia kita sedikit demi sedikit, maka zaman dan masa itu akan membinasakan umur kita. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengutip 3 bait syair di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Di sana dijelaskan mata kaifa yudlina al-jadidan wa nahnu nar'abu fi sirri wal i'lan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kaifa yudlina al-jadidan, apakah kalian tidak berpikir bagaimana umur kalian dibinasakan dengan berlalunya masa demi masa? Yang tadinya kita waktu di kalam muda masih kuat dan gagah, sedikit demi sedikit tergerus kegagahan itu dengan masa dan zaman, lama-kelamaan akan lemah. Orang yang cantik, orang yang tampan, karena tergerus dengan zaman dan masa, maka lama-kelamaan akan berkurang ketampanan dan kecantikannya. Ini dikarenakan tergerus dengan zaman dan masa. Wa nahnu nal'abu fi sirri wal i'lan, padahal kita di alam dunia ini banyak menghabiskan waktu-waktu kita hanya bermain-main saja di alam dunia, melupakan daripada qadrat iradah yang Allah ciptakan manusia sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tugas yang utama dan pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tarkanunna fi dunya wa zukhrufiha. Kata Imam An-Nawawi, janganlah kalian tenang dan senang dengan gemerlapnya dunia, dengan gemerlapnya kesenangan-kesenangan dunia yang kalian dapatkan. Karena dunia ini merupakan hal yang dapat menipu manusia dan membelokkan manusia dari tugas yang utama dan pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu merupakan perhiasan yang menipu bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti orang Islam itu tidak perlu kepada dunia, karena dunia itu sebagai perantara kebahagiaan alam akhirah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kalian cari, hendaklah kalian usaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dalam ayat ini kalau masalah akhirat dengan fi'il amr, kata perintah, cari usaha di dalam mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalau masalah dunia tidak diperintah dengan fi'il amr atau kata perintah, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kalian melupakan nasib bagian kalian di alam dunia. Dijelaskan oleh Allah, dunia ini merupakan nasib bagian yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa arda, wa'mal li nafsik min qablil mamat. Hendaklah kalian beramal untuk diri kalian di alam dunia semampu kalian, min qablil mamat, sebelum datangnya kematian. Karena di alam dunia ini tidak ada yang pasti, hadirin. Politik tidak ada yang pasti, perekonomian tidak ada yang pasti, pendidikan tidak ada yang pasti. Yang pasti kepada manusia adalah datangnya kematian atau al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya, wa'mal li nafsik, hendaklah kalian beramal untuk diri kalian, wala tarudda kasrata ashabin wa afran. Janganlah kalian tertipu dengan banyaknya sahabat dan teman di alam dunia, tapi hendaklah kalian yakin apabila kalian beramal saleh sebagai bekal kehidupan kita setelah kehidupan di alam dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di dalam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sabdakan, hadis Syaddad bin Aus rahimahullah wa arwaqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila ma ba'da al-maut. Katakan oleh baginda Rasul, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, muhasabah di dalam kehidupannya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dan untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu
Man ittaba'a nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Akan tetapi orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesenangan hawa nafsunya di alam dunia dan meninggalkan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan di alam dunia yang bahagia dan yang lestari, padahal dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad imamil anbiya wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin fi Palestin wa ma hawlaha, Allahumma ansuril muslimin fi Gaza wa ma hawlaha, Allahumma ansuril muslimin fi anha'il alam, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyyin wal isra'iliyyin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa qallil a'dadahum. Allahumma awsil ar-rahba fi qulubihim innaka khairun nasirin wa innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan